Sudah efektifkah metode yang kita terapkan untuk menyampaikan materi itu? Sudah sesuaikah metode yang kita laksanakan untuk mengoptimalisasi kemampuan anak? Kadang mohon maaf, paradigma lama begitu, teman-teman mengajar masih berpola pada kegiatan berpusat pada guru. Saya berharap ini sudah ada perubahan yang signifikan bagi teman-teman guru, khususnya teman-teman guru muda maupun teman-teman guru tua yang sudah mulai membuka diri begitu, bahwa pembelajaran itu merupakan sesuatu hal yang mengoptimalisasikan kebutuhan anak, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak, bagaimana pembelajaran yang bersifat mengoptimalisasi minat dan bakat anak sehingga bisa berkembang secara maksimal. Ini catatan. Jadi ketika metode pembelajaran dengan cara-cara yang lama semua berpusat dari guru, bahwa semua keinginan gurulah yang harus diakomodir oleh siswa. Artinya apa? Guru memerintahkan, guru menugaskan, guru memberikan sesuatu hal yang harus dikerjakan anak. Tapi di era sekarang kita harus berubah. Apa yang diinginkan anak, apa yang menjadi minat anak, yang perlu kita kembangkan. Itu sebagai seorang pendidik. Yang ketiga terkait dengan sebagaimana yang tadi disampaikan, belajar di era digitalisasi begitu, kadang mohon maaf, suatu kebutuhan yang krusial bagi seorang pendidik terkait dengan penguasaan teknologi. Jadi mohon maaf, sekarang belum semua guru di wilayah kami juga begitu. Untuk persentase pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran itu masih jauh dari harapan. Alat teknologi yang ada sekarang ini hanya dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Teman-teman pendidik belum bisa memanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ini yang menjadi catatan. Jadi banyak fitur, banyak pun di sana tersedia, tapi ketika teman-teman tidak bisa memanfaatkan secara maksimal secara fasilitas yang ada tersebut, apalah artinya ketika pemerintah sudah memfasilitasi dengan berbagai hal di era digitalisasi ini, tapi daya penerimaan dari teman-teman pendidik kurang maksimal. Apalah artinya semua itu? Maka kami berharap, saya percaya para peserta kegiatan di sore hari ini, teman-teman sahabat-sahabat kami dari para pendidik yang masih muda-muda dan otomatis sudah mengikuti tren yang sekarang di era digitalisasi ini. Kami berharap manfaatkanlah semua kegiatan dalam pembelajaran itu bersumber dari digitalisasi. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan, manfaatkanlah platform Merdeka Mengajar secara maksimal. Yang berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman, para pendidik se-Indonesia, kadang mohon maaf untuk penyusunan kurikulum ataupun modul ajar begitu kurang mempertimbangkan kebutuhan siswa, kurang mempertimbangkan potensi lokal yang ada. Kadang terlalu jauh mengawang-awang begitu istilah kami. Tidak berpijak pada ibu pertiwi di mana siswa itu berada, kan begitu. Harapan kami, penyusunan modul ajar kurikulum kita mestinya tetap berpijak pada kearifan lokal yang ada. Apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang ada di situ. Itu akan lebih mengena daripada secara teoristis mengamang-amang terlalu tinggi sehingga anak sulit untuk menggapainya. Itu harapan kami.
Yang perlu dicermati dari beberapa hal tersebut tentunya tidak akan bisa maksimal peran serta teman-teman guru, teman-teman pendidik, teman-teman kepala sekolah, dan stakeholder yang ada. Kebersamaan ini perlu dibangun, kolaborasinya. Bagaimana teman-teman bisa mengkolaborasikan semua potensi yang ada di suatu daerah, sehingga bisa memberikan dukungan secara maksimal untuk perkembangan satuan pendidikan. Ini perlu dicatat secara khusus. Karena apa? Mohon maaf, wacana ataupun yang sekarang program yang sudah berkembang bahwa pembiayaan sekolah itu melalui dana BOS, saya yakin itu tidak bisa mencukupi sepenuhnya akan kebutuhan yang prinsipal di satuan pendidikan untuk lebih memajukan lagi. Karena yang dinilai, yang diberikan pembiayaan hanya hal-hal yang sifatnya pokok-pokok dan di sana sudah diatur pemanfaatannya. Ini menjadi catatan terpenting ketika satu satuan pendidikan itu akan berhasil secara maksimal tatkala mampu memberdayakan semua stakeholder yang ada di wilayah sekolah tersebut. Bekerja sama dengan siapa saja, bekerja sama dengan semua perangkat yang peduli terhadap pendidikan di lingkungan sekolah tersebut. Ini yang kunci yang paling saya rasa paling penting, karena tatkala kepedulian teman-teman, kepedulian stakeholder, kepedulian siapapun itu kadang tidak tumbuh dengan sendirinya tanpa ada pendekatan yang komprehensif dari semua elemen pendidikan yang ada di situ, baik kepala sekolah, guru maupun tenaga-tenaga pendidik yang lain untuk menjalin kerjasama. Yang tidak lupa juga teman-teman bahwa era digitalisasi itu memang suatu kebutuhan yang sekarang urgent dan tidak bisa ditinggalkan. Semua bisa, apa saja bisa, bagaimanapun juga melalui digitalisasi, tapi mohon maaf, pengendalian pemanfaatan alat-alat teknologi bagi anak juga perlu kita awasi secara ketat. Kami tidak ingin tatkala nanti pemanfaatan alat-alat digitalisasi untuk kegiatan pembelajaran tanpa pengawasan, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan yang tidak terkontrol. Ini harapan. Sehingga nanti bisa menjadi melenceng dari tujuan yang kita harapkan. Secara umum itu. Hanya saja Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat pendidik guru hebat se-Indonesia, bahwa mulai tahun 2023 kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah meluncurkan kurikulum Merdeka. Sekarang implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan kita kembalikan pada teman-teman, kesiapan teman-teman pendidik semua. Kami sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan keberpihakan pembelajaran bagi siswa. Bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Tadi sudah kami singgung di sana. Jadi konsepnya, kalau boleh kami menyederhanakan begitu, di kurikulum Merdeka itu diberikan guru kebebasan untuk mengajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, pembelajaran yang dapat mengoptimalisasikan minat dan bakat siswa. Di berbagai kesempatan teman-teman semua, kami selalu menekankan pada semua pendidik di lingkungan kami, jadilah manusia pembelajar agar tidak tertinggal dari perkembangan. Artinya apa? Kami mengajarkan pada teman-teman semua tenaga pendidik di wilayah kami untuk senantiasa belajar kepada siapa saja, belajar kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Belajar tidak berbatas waktu dan ruang ataupun tempat. Ini kalau diuraikan luas sekali.
Jadi belajar kapan saja kita menggunakan waktu, kapan saja kita senantiasa belajar tanpa harus masuk dalam sebuah ruangan atau tempat khusus.